Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwasiu dengan NIM Stambuk H071181007 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skema kriptografi kunci publik asimetri RSA dan RSA CRT. Yang pertama adalah tentang penjelasan algoritma RSA. Algoritma RSA adalah algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya sampai sekarang ini. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivest, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. RSA juga digunakan dalam SSL atau TLS, OpenSSL, web browser yang dalam hal ini Chrome, Firefox, dan sebagainya, email seperti PGP, Outlook, Gmail, dan sebagainya, VPN, serta Telegram pada Byte 2048 RSA. Selanjutnya, properti algoritma RSA. Yang pertama, P dan Q bilangan prima itu rahasia. N sama dengan P kali Q tidak rahasia. Totian N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1 rahasia. E kunci enskripsi tidak rahasia. Syarat PBB E, totian N sama dengan 1, yaitu D kunci deskripsinya dihitung dari D ekuivalen E pangkat min 1 modulo totian N itu rahasia. M plain text rahasia. C ciptertext itu tidak rahasia. Selanjutnya adalah penurunan rumus RSA. Dengan prinsipnya yaitu teorema Eulernya A pangkat totian N kali ekuivalen 1 modulo N dengan syarat A harus relatif prima terhadap N, totian N sama dengan totian Euler, fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai N yang relatif prima terhadap N. Selanjutnya pembangkitan sepasang kunci. Yang pertama adalah pilih dulu 2 bilangan prima, P dan Q, rahasia. Biasanya bilangan prima yang lebih besar. Kemudian hitung N sama dengan P kali Q. Selanjutnya hitung totian N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Berikutnya pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, sebut E relatif prima terhadap totian N. Berikutnya, hitung kunci deskripsi D dengan persamaan E D ekuivalen dengan modulo N atau D kali E pangkat 1 modulo F dalam kurung N. Hasil algoritmanya yang pertama, kunci publik sepasang E, N, kunci privatnya pasangan D, N. Selanjutnya, enskripsi. Enskripsi itu dinyatakan pesan menjadi blok-blok plain text M1, M2, M3 dengan syarat MI berada di antara kurang dari N kurang 1 sampai N lebih dari 0. Yang kedua adalah hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E modulo N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Selanjutnya deskripsi. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D modulo N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Contohnya, misalkan dipilih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71, di mana keduanya bilangan prima, maka dapat dihitung N sama dengan P kali Q menghasilkan 3337. Totian N-nya sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1 sama dengan 3220. Selanjutnya pilih kunci publik E sama dengan 79, di mana itu relatif prima dengan 3220, karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Maka nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya dapat dihitung kunci privat D dengan kongruenan rumus E kali D ekuivalen dengan 1 kali modulo totian N, di mana D-nya adalah inverse E dalam modulo N. D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan perhitungan coba-coba.
di mana rumusnya yaitu D sama dengan 1 tambah dalam kurung K kali 3220 bagi 79. Dengan percobaan nilai-nilai K sama dengan 1, 2, 3, maka diperoleh nilai D bulat adalah 1019. 1019 adalah kunci privat untuk deskripsi. Misalkan plain text-nya itu M sama dengan hari ini, atau dalam ASCII-nya yaitu dalam angka 7265827332737873. Kemudian dalam plain text-nya dipecah M menjadi blok 3 digit, yaitu M1-nya sama dengan 726, M2-nya 582, M3-nya 733, M4 273, M5 787, M6 0003. Perhatikan juga MI masih terletak di antara 0 sampai N kurang 1 sama dengan 3337. Selanjutnya inskripsi setiap blok. C1-nya sama dengan 726 pangkat 79 modulo 3337 sama dengan 215. C2-nya sama dengan 582 pangkat 79 modulo 3337 sama dengan 776 dan seterusnya. Maka didapatkan hasil C sama dengan 215761439371731558. Kemudian di deskripsi menggunakan kunci privat D sama dengan 1019, maka dihasilkan M1 sama dengan 215 pangkat 1019 modulo 3337 sama dengan 726. M2-nya sama dengan 776 pangkat 1019 modulo 3337 sama dengan 582 dan seterusnya untuk setiap blok lainnya. Maka didapatkan plain text M akhirnya sama dengan 7265827332737873. Dalam bentuk SCI-nya adalah hari ini. Adapun kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktek, RSA tidak dapat digunakan untuk mengekspresi pesan, tetapi menginskripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik menerima pesan. Selanjutnya, berikutnya pesan diinskripsi dengan algoritma simetri seperti DES dan AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Berikutnya tentang penjelasan RSA CRT dengan autentikasi menggunakan RSA. CRT atau China's Remainder Theorem. CRT adalah suatu teorema matematik yang digunakan untuk mengkonversi eksponensiasi modular yang berukuran besar menjadi eksponensiasi modular yang relatif kecil. CRT juga digunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan saat operasi sebuah algoritma membutuhkan penyederhanaan eksponensiasi modular seperti pada algoritma RSA. Algoritma RSA atau Rivest-Samir-Adleman adalah suatu algoritma kriptografi asimetri yang ditemukan oleh Rivest A. Samir dan L. Adleman pada tahun 1997. Algoritma ini menggunakan kunci berbeda untuk proses inskripsi dan deskripsinya. Yang pertama, teorema 1 menyatakan bahwa misalkan M1, M2, sampai Mn adalah bilangan bulat positif, sedemikian sehingga FPB-nya Mi, Mj sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjarnya X ekuivalen dengan A kali K modulo M kali K, sehingga mempunyai sebuah solusi unik, yaitu modulo M sama dengan M1, kali M2 kali sampai kali Mn. Selanjutnya pembangkitan kunci RSA CRT. Pertama-tama ambil nilai prima acak, misal P sama dengan 137 dan Q 131. Kemudian hitung nilai N sama dengan P kali Q sama dengan 137 kali 131. Maka hasilnya 17.947.
Kemudian hitung nilai N-nya dengan rumus P kurang 1 kali Q kurang 1. Maka dihasilkan 136 kali 130 dihasilkan 17.680. Kemudian kita pilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD E, N sama dengan 1. Misalnya E itu sama dengan 3. Maka kita tentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M sama dengan 1 sama dengan 3 kali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1. Maka nilai D-nya sama dengan 11.787. Kemudian kita tentukan nilai DP-nya sama dengan E pangkat min 1 modulo P kurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1, mana DP-nya sama dengan 91. Kita tentukan juga nilai DQ sama dengan rumus yang sama, maka dihasilkan 87. Kemudian kita tentukan nilai QLNV-nya sama dengan Q pangkat min 1 modulo P, maka didapatkan nilai 114. Selanjutnya kita tentukan kunci publik dan kunci privatnya. Kunci publiknya yaitu E, N sama dengan 3,17.947. Sementara kunci privatnya sama dengan DP, DQ, QLNV, P, Q, maka dihasilkan sama dengan 91,87, 114, 137, 131. Selanjutnya, proses enskripsi. Contohnya yaitu M sama dengan 1562 dengan rumus C sama dengan ME modulo N. Maka dihasilkan C-nya sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17.947 sama dengan 8.825. Selanjutnya proses deskripsi. Misalkan M dengan rumus M sama dengan C pangkat D modulo N untuk menghitung M sama dengan 8.825 pangkat 11.787 modulo 17.947. Karena sangat sulit dicari pemangkatan C-nya sehingga diperlukan CRT untuk mendeskripsinya. Kita pertama menentukan dulu nilai M1-nya dengan rumus M1 sama dengan C pangkat DP modulo P. Maka dihasilkan M1 sama dengan 8.825 pangkat 91 modulo 137. Untuk memangkatkan nilai besar ini, maka dipakai CRT dengan membagi-baginya nilai pemangkatnya. Maka M1 sama dengan 55. Selanjutnya kita tentukan nilai M2. M2 sama dengan C pangkat DQ modulo Q. M2-nya sama dengan 8.825 pangkat 87 modulo 131. Untuk pemangkatan nilai besar ini dipakai juga CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatnya. Maka didapatkan M2-nya sama dengan 121. Selanjutnya kita tentukan nilai H dengan rumus QLNV kali M1 kurang M2 modulo P. H-nya sama dengan 114 kali 71 modulo 137 sama dengan 11. Selanjutnya kita hitung hasil deskripsinya dengan rumus M sama dengan M1 kali H kali Q, maka didapatkan nilai 1562. Selanjutnya autentikasi dengan RSA-nya. Yang pertama adalah pembuatan signature. Untuk menandatangani dokumen, pengirim dapat melakukan hal yang pertama buat pesan yang akan dikirim. 2. Representasikan pesan sebagai integer M antara 0 dan N kurang 1. 3. Gunakan kunci rahasia N, D untuk menghitung signatur S sama dengan M pangkat D modulo N. 4. Kirim signatur S ini kepada penerima. Yang kedua, diverifikasi signaturnya. Untuk memverifikasinya dapat dilakukan hal yang pertama, gunakan kunci publik SI pengirim N, E untuk menghitung integer V sama dengan S pangkat E modulo N. Yang kedua, pisahkan isi pesan dari integer ini. Yang ketiga, secara terpisah hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Yang keempat, jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signatur valid. Adapun dalam bentuk implementasi RSA menggunakan CRT. Yang pertama itu adalah kita mengimport dulu matnya. Selanjutnya,
kita melakukan pembangkitan kunci privat, di mana dengan rumus E, tutian. Selanjutnya kita melakukan pembangkitan kunci publik. Selanjutnya, di sini kita menginput nilai P dan Q. Setelah kita dapat nilai P dan Q diinput, maka kita cek apakah nilai tersebut bilangan prima atau bukan. Jika bukan bilangan prima, maka program akan berhenti. Tapi jika dia bilangan prima, maka dilanjutkan dengan perhitungan E. Perhitungan E dikalikan yaitu P kali Q, maka didapatkan selanjutnya dihitung nilai tutiannya yaitu P kurang 1 kali Q kurang 1. Selanjutnya kita masukkan algoritmanya di algoritma enskripsinya. Lalu kita masukkan algoritma deskripsinya. Algoritma enskripsinya itu kita dapat 8.825, sementara di deskripsinya kita mendapatkan nilai 1.562. Itulah yang dapat saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.